Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena niat saya, keinginan saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Karena ini yang kita bahas tentang sholat. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat pinter, sudah sangat mahir, karena setiap hari itu sudah mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan dari dulu sampai sekarang. Akan tetapi alangkah tidak bijaknya kalau ada ilmu kita mengabaikan, karena belum tentu yang kita kerjakan selama ini benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sholat. Dalam video saya yang kemarin itu ada judul sholat makrifat ya Bapak Ibu sekalian, di mana makna atau kata dasar dari sholat itu adalah sholat yang maknanya adalah ketemu. Jadi ketemu antara manusia dengan Tuhannya, ketemunya antara kaulo dan Gusti, itu yang disebut dengan sholat yang sebenarnya. Lalu gimana kalau selama ini kita mengerjakan sholat, akan tetapi kita tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sholat kita masih seperti anak kecil yang berumur di antara 7 tahun sampai 9 tahun. Karena mereka, anak-anak kecil sekarang ini masih TK, masih kelas 1 SD atau MI, itu sudah pintar sekali mengerjakan sholat. Akan tetapi yang dikerjakan hanyalah sholat-sholat biasa, maksudnya takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Di situ ada membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek yang disertai dengan gerakan. Itu sholatnya anak kecil. Lalu gimana supaya kita sholatnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Bapak Ibu sekalian masih ingat yang sering saya katakan, bahwa rahasia-rahasia Allah, bahwa kegoiban Allah itu hanya bisa diketahui dengan ilmu tauhid, dan kita sendiri harus bertauhid. Dengan ilmu hakikat kita harus berhakikat, dengan ilmu ma'rifat billah kita harus berma'rifat billah. Baru rahasia-rahasia Allah bisa dilihat oleh kita dengan mata hati kita atau mata batin kita. Lalu di dalam sholat ini diawali dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tentunya Bapak Ibu sekalian tahu Allahu Akbar diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, sebesar apa Allah itu sendiri di hadapan manusia? Apakah sebesar gunung, sebesar matahari, sebesar lautan, sebesar Jupiter, sebesar planet yang lain? Tentu jawabannya adalah tidak, karena kebesaran Allah itu tidak bisa dibandingi oleh apapun.
Itu kalau dilihat dari kacamata syariat, Allahu Akbar itu maknanya atau artinya adalah Allah Maha Besar. Akan tetapi takbiratul ikram Allahu Akbar itu kalau dilihat atau dimaknai dengan kacamata hakikat, kacamata makrifat, itu tentunya artinya adalah lain, tidak seperti itu, akan tetapi lebih luas. Karena Allahu Akbar, Allah itu satu, Akbar itu macam-macam atau bermacam-macam. Jadi Allah itu satu, dan semua macam-macam, semua apapun, semua obah usik itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita kembali ke riwayat, ya, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menyandang gelar yaitu mayat hidup. Ini gelar yang sangat aneh. Karena apa? Karena beliau dikatakan mayat hidup karena Abu Bakar sendiri itu tidak merasa dirinya bisa bergerak, tidak merasa bisa apapun, tidak merasa bisa punya apapun, dan semuanya itu adalah daripada Allah itu sendiri. Jadi jasadnya, raganya itu hanya mayat hidup, tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada yang di dalamnya, yaitu Allah yang menghidupi seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota jasadnya. Jadi kita sama, ketika kita sholat membaca takbiratul ikram Allahu Akbar, kita harus paham, kita harus menghukumi diri kita bahwa ketika kita membaca Allahu Akbar, kita menghukumi diri kita bahwa diri kita ini hukumnya adalah mayit. Yang maksudnya bahwa raga kita, bahwa jasad kita itu adalah hukumnya, kita harus bisa menghukumi bahwa hukumnya adalah mayit. Jadi yang sholat, yang bergerak, yang apapun, yang bisa apapun, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersemayam di dalam jasad atau tubuh atau raga kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah itu satu, Akbar itu semua kahanan, ya. Di situ di dalam hati kita sudah ada niat. Jadi antara niat sama takbiratul ikram itu bebarengan. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini tentang takbiratul ikram, ya. Tentunya ini juga sangat penting sekali supaya sholat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulai sekarang marilah kita acakkan, ya, bersama-sama ketika kita membaca takbiratul ikram Allahu Akbar, menghukumi diri kita bahwa diri kita ini hukumnya adalah mayit yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya apapun, tidak bisa apapun, kecuali yang punya apapun dan yang bisa apapun hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak merasa melakukan sholat, kita tidak merasa melakukan atau mengerjakan sholat, akan tetapi yang melakukan sholat sebenarnya Allah itu sendiri, dan kita hanya mengikutinya karena makhluk itu adalah raga atau jasad, dan pencipta atau Allah itu yang menghidupi raga atau jasad kita. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam video kali ini masalah bahasan takbiratul ikram sudah selesai. Silahkan dipahami. Tolong tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya dipencet. Syukur kalau jempolnya sekalian. Karena apa? Karena di dalam video saya yang berikutnya kita akan membahas assalamualaikum ketika kita noleh ke kanan, assalamualaikum ketika kita noleh ke kiri. Karena ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita sedang sholat sendiri,
kita membaca atau di akhir sholat itu ada assalamualaikum, kita noleh ke kanan. Pada waktu kita sholat sendiri, itu siapa yang kita doakan supaya selamat? Kan tidak ada. Lalu ketika kita menoleh ke kiri, assalamualaikum, lalu siapa yang kita doakan? Tentunya tidak ada. Wajar kalau kita sedang sholat berjamaah, yang kita toleh ke kanan itu ada temannya, kita toleh ke kiri ada saudara kita yang berjamaah, itu yang kita doakan ada. Akan tetapi kalau kita sudah sendiri, nantinya gimana? Ini yang perlu kita bahas di video berikutnya. Saya kira untuk bahasan masalah takbiratul ihram di dalam sholat makrifat ini sudah selesai. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.